Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang sejarah matematika. Selamat menonton. Nama saya Anggranisa Putri. Nama saya Bella Sylvesteria Damani. Nama saya Mei Seven Panjaitan. Matematika pertama kali muncul dan berkembang di Mesopotamia, Mesir kuno, dan Yunani kuno. Mereka menggunakan matematika mencacah objek-objek fisik dan mengenali cara mencacah besaran abstrak seperti waktu, hari, musim, dan tahun. Manusia pada zaman itu juga mengidentifikasi kejadian-kejadian dari alam yang dilakukan melalui pengukuran sehingga tercipta produk-produk seperti jam air, jam pasir, dan jam matahari. Penggunaan terkuno matematika yang lain adalah perdagangan, pengukuran tanah, dan pelukisan yang berkembang sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Benda matematika tertua yang sudah diketahui adalah tulang Lembobi yang ditemukan di pegunungan Lembobi, Switzerland, yang berasal dari tahun 35.000 sebelum Masehi, yang berisikan 29 torehan yang berbeda. Salah satu buktinya yaitu kaum perempuan biasa menghitung untuk mengingat siklus haid mereka, yaitu 28-30 goresan pada tulang atau pada batu yang diikuti dengan tanda yang berbeda. Selain itu, pada tahun 35.000 sebelum Masehi ditemukan artefak prasejarah di Afrika dan Perancis yang berumur 20.000 tahun yang menunjukkan upaya dunia untuk menghitung waktu. 1. Matematika Babilonia dan Mesir antara tahun 3500 dan 539 sebelum Masehi. Peradaban orang-orang Mesopotamia menghuni tanah antara Sungai Eufrat dan Tigris sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Babilonia membuat sistem penulisan bilangan yang lebih sederhana. Sistem ini hanya menggunakan dua simbol, yaitu berbentuk pin mewakili nilai 1 dan berbentuk sayap mewakili nilai 10. Sistem penulisan ini dikenal sebagai aksara runcing. 2. Mesir, matematika Mesir. Teks matematika yang paling luas adalah Papirus Rin, Papirus Ahmes, yang berisi tentang uraian belajar aritmatika, geometri, teori bilangan, dan persamaan linear. Tulisan matematika Mesir yang paling panjang adalah lembaran Rin, kadang-kadang disebut juga lembaran Ahmed berdasarkan penulisannya. Diperkirakan berasal dari tahun 1650 sebelum Masehi, tetapi mungkin lembaran itu adalah salinan dokumen yang lebih tua dari Kerajaan Tengah, yaitu dari tahun 2000 sampai 1800 sebelum Masehi. Naskah matematika Mesir penting lainnya adalah lembaran Masqua, juga dari zaman Kerajaan Pertengahan, bertarik kira-kira 1890 sebelum Masehi. Naskah ini berisikan soal kata atau soal cerita yang barangkali ditujukan sebagai hiburan. 3. Yunani, matematika Yunani dan Helenistik. Matematika Yunani, istilah yang digunakan di dalam artikel ini adalah matematika yang ditulis dalam bahasa Yunani yang dikembangkan sejak abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-3 sebelum Masehi di sekitar pesisir Laut Tengah. Tokoh matematika yaitu Thales Pitok. Matematika Yunani merujuk pada matematika yang ditulis dalam bahasa Yunani sekitar tahun 6000 SM sampai 300 S. Sejak abad ke-6 sebelum Masehi, orang Yunani mewakili angka dalam sistem sandi dan menggunakan alfabet mereka sendiri. 4. Matematika Hindu. Matematika India atau disebut matematika Hindu muncul pada abad ke-26 sebelum Masehi dan berakhir pada abad ke-14 Masehi. Matematika India ini berkembang setelah matematika Cina dan berakhir tepat sebelum munculnya matematika Eropa abad pertengahan. Matematika India dimulai sejak munculnya peradaban yang terletak di daerah aliran sungai Indus dan sistem bilangan India, yaitu penomoran India berdasarkan basis 10. Ada beberapa macam angka di India, yaitu Brahmi, angka Gupta, dan angka Nagari. 5. Matematika Arab. Sejarah mencatat bahwa setelah Yunani runtuh, muncul era baru, yaitu era kejayaan Islam di tanah Arab. Hal ini berakibat bahwa perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan berpusat di sana, didominasi oleh umat Islam dan Arab.
kontribusi Muslim dalam perkembangan matematika adalah terbatas pada aktivitas penerjemahan naskah Yunani kuno ke dalam bahasa Arab. 6. Matematika Eropa abad pertengahan, Medieval European Mathematics. Pada masa ini, Boethius, seorang matematikawan, memasukkan matematika ke dalam kurikulum ketika menciptakan quadrivium, istilah untuk menggambarkan studio aritmatika, geometri, astronomi, dan musik. 7. Perkembangan matematika abad 15-16. Perkembangan matematika hampir berhenti antara abad ke-14 dan paruh pertama abad ke-15 karena banyak faktor-faktor sosial menyebabkan situasi ini. Namun, pada awal pertengahan abad ke-15 terjadi perubahan secara bertahap. 8. Perkembangan matematika setelah abad 15 dan 16. Pada abad ke-17, Simon Stevin menciptakan dasar notasi desimal modern yang mampu menggambarkan semua nomor, baik rasional ataupun tidak rasional. Gottfried Wilhelm Leibniz di Jerman menggambarkan kalkulus dan banyak dari notasi kalkulus masih digunakan sampai sekarang. Ahli matematika yang paling berpengaruh pada abad ke-18 adalah Leonhard Euler. Kontribusinya berupa pendirian studi tentang teori grafik dengan 7 tangga dari masalah Kongsberg untuk standarisasi banyak istilah matematika modern dan notasi serta mempopulerkan penggunaan ini sebagai rasio keliling lingkaran terhadap diameternya. Pada abad ke-19, banyak matematikawan yang mengkaji berbagai bidang pada matematika, seperti Hermann Grassmann di Jerman memberi versi pertama ruang vektor, William Rowan Hamilton di Irlandia mengembangkan aljabar non-kommutatif. Salah satu tokoh fenomena dalam matematika abad ke-20, Srinivasa Iyengar Ramanujan, seorang otodidak India yang membuktikan lebih dari 3.000 teorema. Sekian dari kami, kelompok 9. Terima kasih sudah menonton. Bye.